Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Baik, sahabat MK, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Anda masih menyimak kami di MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kita masih berbincang tentang katarsis, sahabat MK. Sebuah cara, sebuah teknik agar kita bisa merilis, bisa melepaskan hal-hal yang ada di dada kita, yang ada di pikiran kita, sahabat MK. Dan Alhamdulillah sudah ada beberapa atensi yang bergabung, Pak Wasmin. Ini memang kalau temanya tentang curhat, ini menarik ya. Ada sahabat kita yang bergabung, Pak Wasmin, Ummu Rahmah di Bandung. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan radio. Alhamdulillah. Izin ingin bertanya Pak Wasmin dan Bu Lilis, saya ini orangnya belikan atau pundungan. Wajar tidak ya kalau kesal pada orang tua misalnya atau sama pasangan, harus gimana sikap yang baiknya dengan modal belikan seperti ini, Pak Wasmin, Bu Lilis? Iya. Ibu kalau lagi kondisi senggang, apa yang biasanya akan mudah melakukan? Apakah menulis? Apakah misalnya kalau itu misalnya di pagi bisa dengan sholat duha, sampaikan semua ke Allah. Sampaikannya Betul. ya, ini saya ya Allah, saya mau menyampaikan semua, tidak ada yang istilahnya ditutupin gitu ya, kesalahan dan semua. Tapi kalau misalnya nggak enak masa ke Allah, misalnya saya maki-maki orang ya nggak sopan banget misalnya ke Allah, ya boleh dengan menulis aja, dengan menulis, memasak, olahraga, menggambar juga bisa gitu. Karena gambar itu biasanya curhatan dari seseorang ya, alam bawah sadar, diri orang yang tidak alam bawah sadarnya bisa terlihat dari gambar juga. Jadi ibu harus sudah mulai memikirkan dengan belikan ini apa yang harus disalurkan, misalnya dengan punya diary, terus kemudian diary-nya itu hanya ibu yang tahu, kemudian nanti misalnya aku mah apa tuh, aku mah sedih gini-gini, pokoknya dikeluarkan dulu aja kesedihan ibu. Pokoknya kuncinya ketika katarsis itu biasanya kalau saya ke klien, ibu apa yang, kalau misalnya dia katarsisnya dengan saya dengan menulis, apa ibu yang ibu tuliskan tidak boleh dipikirkan, tapi apa yang datang dari lintasan pikiran, baik itu misalnya tulisan yang tidak benar, silahkan. Jadi ini tidak ada norma-norma, tidak ada aturan main tentang menulis itu ya, mau maki-maki mangga. Karena tidak untuk dipublish kan? Iya, yang untuk diri sendiri aja. Nggak boleh dipublish karena itu jadi masalah nanti ya. Nah, kalaupun mau dipublish boleh nanti ada editornya. Ya editor dibuat buku nanti misalnya, dibuat buku terus si tokohnya agak beda-beda kan kalau buku ini. Karena ide dasar kita mengangkat katarsis ini untuk membuat kehidupan ke depan jauh lebih baik ya. Betul. Kalau belikan itu kan malah mengganggu komunikasi. Masalah utama tidak selesai, tumpukan emosi juga tidak terlepaskan, malah jadi ada problem emosi dengan orang lain. Belikan itu kan tidak ditujukan ke handphone, tidak ditujukan ke tembok. Belikan itu kan sikap ekspresi yang ditujukan ke orang dengan cemberutnya, dengan baut, dengan tersinggungnya, ngomongnya nadanya jebrak-jebris atau apalah. Enggak, kalau belikan bukan gitu. Belikan itu misalnya diginiin. Kamu tuh lagi belajar bahasa. Oh iya. Misalnya kalau belikan gini misalnya. Tuh kan kamu cangkirnya disimpan di sana. Bukan aku teh dimarahin aja, aku teh salah terus, aku mah gimana atuh gitu. Tapi wajahnya sedih gitu. Sedih kalau belikan mah Pak Wasmin. Tapi enggak marah-marah. Enggak. Malah jadi belikan itu kayak ya tersinggung lah. Tersinggung tapi mudah tersinggung lah, padahal sebenarnya kata yang lain. Ekspresinya gimana? Ekspresinya sedih. Biasanya sedih gitu. Jadi dipendam juga berarti kan? Iya. Nah, dengan pundungan mungkin mirip ya, belikan. Belikan pundungan sama aja, tapi agak sama beda aja. Dikit. Beda dikit. Kemarin saya diskusi dengan Bu Lilis dan anak pertamanya tentang konsep tekagero sama tekauda. Kemarin itu agak lama tuh diskusi. Naon bedanya tekagero sareng tekauda? Tekauda. Ini menarik ya. Sareng satu lagi bukan? Teka taikan sama teka udah. Kalau teka gero mah jelas beda. Itu bagus tuh anak Pak Wasmin itu bilang kalau teka udah itu kayak jalan, kayak lari, teka udah.
Lamun tekatai kan kayak Baik. pohon gitu tinggi tekatai karena itu kan bagus. Jadi belikan sama pundungan hampir mirip, tapi Mirip, kalau ada. jebras-jebris Beda. beda. Oh ya ya. Iya. siap. Sebetulnya ekspresi belikan atau pundungan ini wajar tidak dimiliki oleh seseorang. Orang itu kan punya emosi. Iya. Jadi emosi tadi sedih, tersinggung, ya wajar aja. Yang tidak wajar itu terus dilakukan. Tanpa menemukan solusi yang benarnya. Jadi dikukut, apa tuh dikukut? Dikukutnya dikakuwek, Dipelihara. Iya. bukan dikekeu. Bukan, Nah, beda lagi. dipelihara. Gulung gitu ya. Digulung. Nah. Iya. Karena salah metode atau teknik katarsis ini justru untuk orang yang tadi belikan, pundungan, suka mendem. Kalau ada masalah-masalah tidak diekspresikan, tidak disampaikan. Lebih ke arah itu ya. Nah, makanya ketika Anda belikan pundungan, suka mendem, suka nggak mengekspresikan, suka nggak asertif, ini teknik katarsis ini salah satu pertolongan pertama. Kita sebut sebagai pertolongan Ya, pertama, P3K. P3K-nya. Pertolongan pertama pada kesedihan, kegalauan, kepanikan, kesedihan, ketakutan, ketegangan, kecemasan, ketidakberdayaan. Banyak kayaknya ya ternyata. Kalau yang P3K fisik kecelakaan doang ya. Kalau emosi banyak banget. Kecelakaan batin. Insya Allah. Bisa ya. Baik. Terima kasih ya. Mudah-mudahan terjawab tadi Umur Rahmah di Bandung. Ini menarik juga nih. Pertanyaan selanjutnya Pak Wasim tulis ada dari sahabat Hamidah. Kalau katarsis yang ditujukan bukan ke psikolog, apakah bisa nyerempet-nyerempet ke gibah tidak sih? Misalnya kita bahasa Sundanya itu geuleuh itu apa ya? Tapi bukan jijik sih artinya. Atau ada masalah lah dengan si Fulan misalnya. Lalu kita cerita ke si B yang kenal juga kepada si Fulan. Nah, ini kira-kira gimana solusinya Bu Lilis, Pak Wasmin? Iya, jadi kalau apa sih bedanya katarsis dengan gibah? Kalau katarsis itu biasanya ditujukan pada orang yang profesional, pada orang yang sangat dekat sekali dengan tujuan tidak untuk mengadu domba, tidak untuk menjelek-jelekan orang lain gitu. Dia sebuah pelampiasan emosi dan temannya itu justru adalah orang yang mengerti bahwa dia sedang melampiaskan emosi, bukan sedang gibah. Bukan ngomongin orang, meskipun misalnya gini, contohnya misalnya saya sakit hati sama suami, bukan suaminya yang saya omongin, tapi diri sayanya. Misalnya, aduh itu sedih sama suami gini-gini, aku tuh ini seperti diiris-iris. Nah, bukan ngomongin suami saya kan, ngomongin saya, efek dari suami itu bukan gibah. Kalau gibah itu saling ngomongin orang lain. Nah, kalau ini mah gimana? Saya merasakan sesuatu loh. Gitu. Biasanya kalau gibah kan di warung kopi gitu sampai tertawa sana sini. Ini boro-boro bisa tertawa gitu kan. Jadi karena juga kadang-kadang sambil menangis, sambil geram gitu. Nah, itu harus nanti dilepaskan. efeknya ini kalau kita katarsis kepada orang yang asal aja, ke teman asal aja, dia yang menggibahkan. Itu menggibahkan ke yang lain. Itu yang diantisipasi. Makanya banyak orang untuk curhat itu sangat hati-hati karena nanti jadi bukannya jadi rame lah misalnya sekomplek itu. Tapi kalau dengan profesional atau dengan mungkin sahabat yang benar-benar istilahnya dia ngerti itu, ya dia nggak akan sampaikan ke yang lain gitu. Nah, kemudian ada juga beberapa orang kan itu aib, Bu. Kalau aib sendiri kan Allah menutupnya. Iya, kalau disampaikan hanya untuk disampaikan ke profesional, saya pikir akan profesional juga akan menutup aibnya gitu. Betul. Oh iya ya, perlu sangat selektif untuk menyampaikan katarsis ini ya tampaknya. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dari sahabat kita, tapi sayang sekali tidak disampaikan namanya. Sebenarnya boleh tidak sih, Pak Wasmin, Bu Lilis, menangis di depan anak? Anak masih usia batita lebih tepatnya. Biasanya sahabat kita ini mengeluarkan emosi melalui menangis kalau merasa kelelahan atau merasa marah. Nah, boleh tidak menangis di depan anak seperti itu? Kalau tujuannya pembelajaran, boleh. Jadi pembelajaran ini maksudnya gini, orang itu punya emosi sedih, nggak apa-apa nangis, tapi nangisnya harus tepat.
Nah, itu Iya. tidak apa-apa. Jadi mengajarkan itu tidak selalu begitu-begitu gitu ke anaknya. Jadi maksudnya boleh menangis, ibu juga tuh menangis. Kenapa? Menangis itu karena sedih. Sedih misalnya ibu itu ketinggalan kajian, jadi akhirnya sedih, itu sedih. Nah, itu mengajarkan emosi kepada anak boleh. Tapi kalau dia untuk katarsis, jangan di hadapan anak, karena nanti anak itu kan akan langsung aja ambil tanpa ada filter. Gitu. Jadi nanti anaknya jadi ketularan emosi negatif. Nah, itu. Baik ya. Terima kasih. Ini ada satu lagi nih sebelum kita lanjutkan obrolan kita dari sahabat Reni di Soreang. Usia sudah 37 tahun. Mohon saran mungkin alternatif lain selain hipnoterapi ya untuk kondisi usia jelang 40 karena menahan diri puluhan tahun, tidak dijelaskan ini menahan diri dari apa, sehingga respon misalnya terhadap lelucon malah nangis saking lucunya. Lalu kalau marah itu malah mengepal tangan begitu. Dan misalnya kalau misalnya ada pemicu, ada sebuah keyword misalnya yang dikeluarkan, maka efeknya itu atau dampaknya itu membenarkan saja bahwa iya saya tidak berguna, gak becus apa-apa, aku mah apa atau mungkin begitu ya. Kira-kira bagaimana nih hal yang perlu dilakukan oleh sahabat Reni ini? Jadi udah 40 tahun ya. Iya, 40 jelang 40 tahun tahun, memendam 37 tahun. sendiri. Ini harus segera mencari penyelesaian. Silakan bisa sendiri, tapi artinya nggak bisa dibiarkan terus gitu. Nanti khawatirnya ini jadi ke arah fisik. Karena tumpukan-tumpukan emosi itu larinya ke fisik juga loh, bisa kena loh beberapa fisiknya gitu. Makanya kalau memang tidak mau ke pihak ketiga, dalam ini ke psikolog, ke psikiater, ke hipnoterapis, ini juga perlu melakukan upaya-upaya yang lebih serius gitu. Contohnya nih, waktu itu ada sebelum ini ada 2 contoh yang akan saya sampaikan. Yang pertama yang saya alami waktu kecil dulu. Waktu kecil SD kelas 4 kalau nggak salah ya. Itu saya mau suruh maju di acara perpisahan angkat tingkat untuk ngaji sari tilawah gitu, qiraat. Nah, tentu kan berlatih. Saat berlatih itu udah ya jauh jaraknya ke guru ngajinya gitu. Ada juga ketegangan di sana, ada kecemasan. Tiba-tiba ibu saya mengajarkan sebuah teknik. Asmin, kalau kamu pengen suaranya bagus, bisa melengking tinggi, bisa bersihkan dulu tenggorokan kamu. Caranya gimana? Kamu sana pergi ke sungai, masukkan kepala kamu ke air, teriak sekeras-kerasnya di dalam air itu. Saya lakukan itu, Kang Zikri. Keren ya, ibunya. Psikolog kan? Ibu saya itu nggak tahu, nggak lulus SR kayaknya. Tapi beberapa ide-ide dari beliau loh. Kayak ide hipnotis kalau BAB, kamu pegang batunya dikepal-kepal, dipegang-pegang, nanti kamu nggak jadi itu BAB-nya, katanya gitu. Aku jadi gitu kalau udah mules, pegang batu. Waktu kecil kan SD Impres itu kan WC-nya nggak ada, ya? Ada WC-nya, jadi kalau ke WC ya bukannya... Saya ada Impres WC-nya, tapi akhirnya nggak ada. Oh, yang sama gitu. Kalau WC nggak ada, apa artinya dong? Itu jadi ketika saya ke sungai, kemudian saya teriak keras gitu, menjerit gitu. Kok yang saya rasakan efek lain setelah naik dari sungai itu naik, kok saya berlarinya kok kayak ringan banget gitu. Karena kecemasannya sudah terkeluar. Ya waktu itu saya nggak tahu apa kok pas dari sungai itu naik itu kok larinya kok dan sampai sekarang saya masih terngiang kok larinya kok begitu ceria, ringan gitu. Iya. Mungkin waktu itu saya merasa suara saya udah berubah jadi bagus gitu mungkin ya. Tersugesti. Tapi bisa jadi karena ada yang lepas saat saya teriak di sungai itu. Nah, yang kedua juga ini selama 3 bulan hampir 4 bulan ini orang pada di rumah, kan banyak yang tertekan kan di rumah. Sehingga ketika ada isu normal, orang bagaimana supaya bisa keluar rumah. Makanya sekarang yang pedagang yang diuntungkan bukan hanya pedagang sembako, tapi pedagang sepeda diuntungkan sekarang ini. Iya, betul. Karena sepeda jadi tempat pelampiasan. Ibu-ibu juga banyak tulis yang saya enggak sih, Pak. naik sepeda. Kamu ibu tulis nggak ya?
Enggak. Ya nanti dibelikan sepeda lah sama suaminya. Ini ada pertanyaan tuh mirip Tadi dengan Pak yang Osmin. udah kejawab belum tadi yang pertanyaannya apa tadi Kang Jikri? Kalau Yang 40 tahun. 40 tahunnya segera harus temukan lah. Iya. Setiap orang harus punya cara untuk katarsis. Entah di bidang seni, di bidang olahraga, di bidang Katarsis public yang baik speaking. ya Pak Osmin. Kan? Tidak merugikan. Ya betul, katarsis yang baik. Pokoknya pertanyaannya apa untungnya? Kalau nggak ada keuntungan malah merugikan. Harus di. Ada teman saya yang suaranya sebetulnya nggak bagus-bagus amat nulis, tapi dia katarsisnya pakai itu beli alat untuk zoom keluar. Kita tampaknya perlu jeda dulu ya. Kita simak terlebih dahulu sahabat MG jeda yang akan menjadi jembatan kita berjumpa kembali di segmen terakhir. Jadi tetap simak kami di MKFM. Anda pun boleh untuk menyampaikan atensi Anda tentang pengalaman katarsis Anda sahabat MG. Dan boleh jadi sempat dilakukan sebuah katarsis yang ternyata bukan katarsis yang baik, Kecil banget sih suaranya yang jadi justru kecil. membuat Anda jadi Bagaimana merasa kecil bisa tidak coba? nyaman dan cenderung merugikan orang lain. Apakah ini juga dibenarkan? Nanti kita akan kupas di segmen terakhir dalam perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Tetap simak kami di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.